Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisi-kisi soal P3K moderasi beragama dan soal-soal ujian P3K untuk moderasi beragama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian dua hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung di channel ini, kami mohon dukungannya, partisipasinya untuk mengembangkan channel ini dan memberi semangat serta motivasi bagi kami untuk senantiasa memberikan info-info yang positif. Berikan dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat berbagi dan membagikan info-info yang berguna. Demikian untuk selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan-pembahasan kali ini, dimulai dengan pembahasan kisi-kisi soal moderasi beragama dalam ujian P3K, dan selanjutnya nanti kita bahas soal demi soal untuk soal uji kompetensi dalam soal-soal moderasi beragama berikut. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama ikuti. Kisi-kisi soal moderasi beragama calon P3K Kementerian Agama tahun 2023, yang mana kisi-kisi ini kami dapatkan dari sebuah blog pribadi, yakni naikpangkat.com. Kisi-kisi ini perlu kita ketahui bersama, kita pelajari bersama, agar nantinya kita mendapat gambaran tentang soal-soal yang akan dibahas dalam ujian P3K Kementerian Agama tahun 2023 ini, khususnya dalam soal moderasi beragama. Baiklah, kita akan bahas apa saja kisi-kisi yang dituliskan dalam blog ini. Nanti kita sama-sama kita informasikan apa saja yang menjadi kisi-kisi soal tes moderasi beragama. Teman-teman sekalian, di dalam blog ini dituliskan ada 4 substansi tes moderasi beragama. Nah, keempat pokok substansi tes moderasi beragama ini perlu kiranya dipahami, dimengerti oleh calon peserta P3K di Kementerian Agama agar nantinya memperoleh gambaran bentuk soal moderasi beragama ini. Baiklah, mari kita sama-sama apa saja yang menjadi topik bahasannya, yakni pertama adalah pokok-pokok tadi. Substansi ini adalah, yang pertama adalah komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta regulasi di bawahnya. Artinya kita harus berkomitmen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan regulasi yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kemudian yang kedua adalah toleransi menghormati perbedaan serta memberikan ruang orang lain untuk keyakinannya, dalam mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapatnya, menghargai kesetaraan dan siap sedia untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lainnya. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan.
menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah menerima terhadap tradisi ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Nah, keempat indikator tersebut menjadi pokok substansi yang akan dinilai dalam ujian moderasi beragama untuk P3K tahun 2023 ini. Penilaian akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal dengan skala Trustun untuk mengukur seberapa moderat peserta tes. Kemudian di dalam juknis pengadaan CASN atau Calon Aparatur Sipil Negara P3K Kementerian Agama tahun 2023 ini, tingkatan level serta bobot penilaian hasil tes moderasi beragama terbagi dalam 5 level atau 5 tingkatan, yakni sebagai berikut. 1. Antara 80 dan 100. Tingkat 2, antara 60 dan 79. Tingkat 3, antara 40 dan 59. Tingkat 4, antara 20 sampai 39. Kemudian tingkat 5. Tingkat 5 ini antara 1 sampai 19. Dan bobot nilai 40% diakumulasi dengan nilai kompetensi teknis. Demikianlah artikel mengenai kisi-kisi soal moderasi beragama calon P3K Kementerian Agama tahun 2023 yang ditulis oleh blogspot naikpangkat.com. Semoga 4 komponen kisi-kisi yang telah kami jabarkan tadi dapat memberi kemudahan berupa gambaran soal-soal yang akan dibahas atau yang akan keluar dalam ujian soal moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian, semoga informasi ini dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam mengisi soal berupa karena sudah mendapat gambaran-gambaran dari 4 komponen yang dibahas ini. Dan bagi rekan-rekan yang sudah berkunjung dalam channel ini, silakan memberikan bantuannya untuk channel ini dengan cara kritik yang membangun melalui komen-komen positifnya dan memberi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan juga like-nya serta tombol notifikasi loncengnya agar kami terus bersemangat untuk memberikan dan berbagi info-info melalui channel ini. Itulah kisi-kisi 4 indikator dalam berupa gambaran soal-soal dalam ujian moderasi beragama di Kementerian Agama untuk calon P3K. Dan berikut ini akan kami bagikan juga atau berbagi dan semoga bermanfaat, yakni soal-soal sebagai latihan, sebagai rujukan dan juga sebagai penyemangat dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes ujian P3K di Kementerian Agama tahun 2023 ini. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita ikuti pembahasan soal-soal moderasi beragama berikut ini. Soal nomor 1. Menurut Anda, pengertian dari radikalisme yang pas adalah
A. Gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati dan determinasi. C. Sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak ialah nilai-nilai politik yang utama. D. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. E. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah A. Gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Soal nomor 2. Nilai yang bersumber dari manusia adalah nilai A. Ilahiyah, B. Insaniyah, C. Subjektif, D. Hakiki, E. Objektif. Dan nilai yang tepat atau jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Nilai insaniyah. Soal nomor 3. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yakni moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tak berkekurangan. Lantas, yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah sebagai berikut. A. Taklid, B. Ekstrim, C. Berlebih-lebihan, D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Soal nomor 4. Menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan, atau pikiran. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama, D. Kerukunan beragama, E. Ekstremisme beragama. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Moderasi beragama. Soal nomor 5. Sikap yang ditunjukkan aparat penegak hukum dalam masalah agama adalah A. Bertindak diskriminasi, B. Tidak peduli, C. Mendukung kehancuran suatu agama, D. Bertindak tegas dan tidak diskriminasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah D. Bertindak tegas dan tidak diskriminasi. Soal nomor 6. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi Islam, B. Moderasi dalam akidah, C. Moderasi dalam syariah, D. Moderasi dalam akhlak. Maka
Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah D. Moderasi dalam akhlak. Soal nomor 7. Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reedukasi, C. Resosialisasi, D. Pembinaan wawasan kebangsaan, E. Pembinaan keagamaan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah B. Reedukasi. Soal nomor 8. Di antara karakteristik ajaran Islam adalah al-wasatiyah atau moderat dan tawazun. Arti tawazun ialah A. Kemerdekaan, B. Kebersamaan, C. Keseimbangan, D. Kedinamisan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah C. Keseimbangan. Soal nomor 9. Keyakinan dan atau praktik beragama ultra konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda, keyakinan dengan atau tanpa kekerasan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, C. Terorisme. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 9 adalah D. Ekstremisme kekerasan. Soal nomor 10. Setelah melakukan analisis menggunakan iceberg analisis yang menjadi sistem struktur dari peristiwa di atas adalah A. Tren spiritualitas, B. Masih banyak prioritas lain, C. Regulasi dan program pemerintah belum responsif, D. Beragama secara instan, E. Takut didemo. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C. Regulasi dan program pemerintah belumlah responsif. Demikianlah pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya silahkan subscribe, like, komen, dan juga klik lonceng notifikasinya karena kami akan melanjutkan dalam pembahasan soal-soal yang lain dalam komponen atau ujian moderasi beragama ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.